Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arildan dengan NIM A11 2022 14014. Di sini saya akan mengerjakan UAS data mining, yaitu menyelesaikan estimasi scale sound pressure dengan menggunakan metode regresi linear. Yang pertama yaitu seperti biasa, import library dan mengonekkan lewat Google Drive, kemudian mengimport datanya dan menambahkan fitur ada frekuensi, attack angle, chord length, dan lain-lain. Kemudian jangan lupa untuk membaca dataset agar bisa ke load datanya. Kemudian ini untuk memunculkan fitur yang tadi kita tambahkan. Kemudian mengecek data kosong dan ubah ke none. Dengan seperti ini, dan kemudian langkah berikutnya yaitu drop data duplikat. Untuk drop data kode ini berfungsi menghapus baris-baris duplikat dari data frame untuk menggunakan fungsi drop duplikat ini, dan menampilkan jumlah baris sebelum menghapus duplikat dan sesudah duplikat. Kemudian kita cek fitur kode ini mencari kolom yang memiliki nilai konstan atau hanya satu nilai yang unik, dan menghapus kolom tersebut karena tidak memberikan informasi yang berguna dan menampilkan jumlah kolom yang tersisa. Untuk bagian ini, kode ini mengidentifikasi kolom-kolom numerik yang memiliki lebih dari 10 nilai unik dan menyimpannya dalam list numerik 0. Untuk kode ini, untuk kode yang selanjutnya yaitu pertama untuk menghitung matriks toleransi untuk semua kolom dataset, kemudian mengambil kolom toleransi khusus untuk scale sound pressure, dan selanjutnya mengurutkan nilai toleransi dari yang terkecil ke terbesar dan menghasilkan output seperti ini. Untuk analisis variabel yang ada di dalam outputnya yaitu frekuensi menghasilkan toleransi negatif terkuat yaitu minus 0,39, dan suction side displacement thickness dengan toleransi negatif moderat atau minus 0,31, dan chord length-nya toleransi negatif lemah minus 0,24. Attack angle-nya menghasilkan toleransi negatif sangat lemah yaitu minus 0,16, dan selanjutnya free stream velocity-nya menghasilkan toleransi positif lemah yaitu 0,13, dan yang terakhir scale sound pressure-nya dengan menghasilkan toleransi sempurna 1.0. Untuk implikasinya frekuensi ini memiliki pengaruh terbalik terkuat terhadap tekanan suara, dan kecepatan aliran bebas adalah satu-satunya variabel dengan toleransi positif, dan selanjutnya tidak ada variabel yang tidak memiliki toleransi yang sangat kuat lebih dari 0,07 atau kurang dari minus 0,7. Ini menjelaskan mengapa model non-linear atau random forest bekerja lebih baik daripada model linear. Kemudian saya akan menjelaskan heatmap-nya. Heatmap ini menunjukkan toleransi antar variabel dengan skala warna. Warna merah atau oranye menunjukkan toleransi positif, warna biru menunjukkan toleransi negatif, warna yang lebih gelap menunjukkan toleransi yang lebih kuat. Nilai 1 pada diagonal utama karena
menunjukkan deklarasi variabel dirinya sendiri. Itu variabel yang ditampilkan ada frekuensi, attack angle, chord length, free stream velocity, suction side displacement thickness, dan scale sound pressure. Kolerasi positif terkuat ada 0,75 antara attack angle dan suction side displacement thickness, dan kolerasi negatifnya minus 0,5 antara attack angle dan chord length, dan kolerasi negatifnya minus 0,39 antara frekuensi dan scale sound pressure. Visualisasi ini berguna untuk memahami hubungan antar variabel dalam dataset dan bisa membantu dalam mengidentifikasi pola atau dependensi antar variabel dalam konteks analis aerodinamika. Dan dapat terlihat nilai tertingginya adalah free stream velocity. Kemudian saya akan menunjukkan dua gambar histogram yang membandingkan distribusi scale sound pressure atau tekanan suara yang telah diskala dan pada dua kondisi free stream velocity atau kecepatan aliran bebas yang berbeda. Histogram yang warna cyan atau yang berada di sebelah kiri menunjukkan distribusi untuk free stream velocity 71,5 dan rentang nilai scale pressure-nya sekitar 105 sampai 140. Bentuk distribusi menyerupai distribusi normal atau bell curve. Puncak mode berada di sekitar nilai 125 sampai 130. Kon maksimumnya mencapai sekitar 70 sampel. Kemudian histogram kanan atau yang berwarna biru menunjukkan distribusi untuk free stream velocity 55,5. Kemudian rentang nilai scale sound pressure sekitar 110 sampai 135. Juga menunjukkan bentuk distribusi normal. Kemudian puncak berada di sekitar 125 dan kon maksimumnya sekitar 40. Untuk perbandingan kedua histogram ini, kita bisa melihat bagaimana tekanan suara berubah pada kecepatan aliran yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang visualisasi menampilkan histogram untuk setiap fitur dan dataset. Di sini ada frekuensi, attack angle, chord length, free stream velocity, dan juga suction side displacement thickness. Untuk range frekuensi 0 sampai 20.000 dan distribusinya juga menurun. Frekuensi tertinggi di range awal 0 sampai 2500 dan ke maksimumnya sekitar 400 sampel. Attack angle-nya range 0 sampai 20, distribusi tidak merata, berapa puncak di beberapa nilai dan kon maksimumnya sekitar 300. Chord length-nya distribusi diskrit dengan beberapa nilai spesifik, nilai-nilai terkonsentrasi pada titik-titik tertentu 0,05, 0,010 sampai 0,30. Kon maksimumnya sekitar 250 sampel. Kemudian yang keempat ada free stream velocity, distribusi diskrit dengan beberapa nilai kecepatan. Puncak tertingginya sekitar 40, beberapa puncak lain ada di 55, 65 dan 70. Kon maksimumnya sekitar 400 sampel. Itu yang terakhir ada suction side displacement thickness. Range-nya 0,00 sampai 0,06. Distribusi menurun tajam, mayoritas nilai terkonsentrasi di range awal mulai dari 0,00 sampai 0,01. Kon maksimalnya hanya sampai 300 sampel. Visualisasi ini membantu kita untuk memahami distribusi setiap fitur dataset, range nilai untuk setiap fitur, pola konsentrasi data, outlier atau nilai ekstrim. Visualisasi ini berguna untuk eksplorasi data, analis atau EDA, dan memahami karakteristik
setiap fitur dataset aerodinamika. Kemudian menampilkan tipe data dari setiap kolom. Karena saat saya menampilkan data tipenya dan semua berbentuk numerik, tidak perlu mengubah ke ordinal. Kemudian selain itu semua kolom dalam data tersebut berisi data numerik kontinu yang tidak memiliki kategori yang jelas atau urutan yang bersifat kategorikal. Kemudian kolerasi antar fitur. Visualisasi heatmap atau kolerasi antar fitur tersebut. Kolerasi yang berwarna merah atau kolerasi kuat positif. Yang pertama, setiap variabel dengan dirinya sendiri bernilai 1,00, attack angle dengan section side displacement thickness 0,75. Untuk yang berwarna biru tua atau kolerasi kuat negatif, attack angle-nya dengan chord length minus 0,50 dan frekuensi dengan scale sound pressure minus 0,39. Yang ketiga, warna pucat, kolerasi lemah. Free stream velocity dengan chord length 0,00, free stream velocity dengan attack angle 0,06 dan free stream velocity dengan suction set displacement thickness minus 0,00. Visualisasi ini sangat berguna untuk memahami hubungan antar variabel dan membantu dalam pemilihan fitur analisis lebih lanjut. Kemudian yaitu ada itu data testing dan itu ada data testing dan training dengan linear regression. Pertama yaitu import library yang diperlukan dulu, kemudian memisahkan fitur X dan target Y, kemudian membagi data training dan testing, membuat dan melatih model, dan melakukan prediksi, dan menghitung skor pada dataset. Dan outputnya 0,59. Sekian. Outputnya 0,5984 atau sekitar 60%. Ini menunjukkan model dapat menjelaskan 60% dalam variasi 60% variasi dalam data. Performa model cukup moderat dan tidak terlalu bagus dan juga tidak terlalu buruk. Kemudian data yang ditampilkan menunjukkan beberapa baris dari dataset kolom. Frekuensi mulai dari 800 sampai 6300, attack angle mulai dari 0,0 sampai 15,6, chord length 0,3048 sampai 0,1016. Free stream velocity-nya 71,3 sampai 39,6 dan suction side displacement thickness 0,02063 sampai 0,052849. Untuk model coef-nya akan muncul output seperti ini dan model intercept-nya muncul angka seperti ini. Untuk menghitung nilai rumus ini saya akan jelaskan sedikit melalui data Excel. Untuk mencari predik scale sound pressure-nya, itu yang pertama kita masukkan adalah nilai dari intercept-nya. Kemudian dikurangi dengan coef yang pertama dan dikalikan dengan frekuensi yang pertama. Kemudian
Coef kedua dikalikan dengan angle attack atau di sini B4 dan seterusnya. Jadi perhitungannya adalah Y ditambah Y sama dengan 132,724 sekian ditambah minus 1,011 sekian dan ditambah lagi dengan minus 0,001 sekian ditambah lagi dengan minus 10,648 sekian, jadi tambah 0 tambah dan ditambah lagi dengan minus 1065,6117. Perhitungan ini akan menghasilkan nilai prediksi Y untuk kombinasi input tersebut. Untuk interpretasi yang pertama, model memiliki performa moderat dengan R² 0,60. Kemudian frekuensi memiliki pengaruh positif kecil terhadap scale sound pressure. Kemudian suction set displacement thickness, chord length, dan attack angle memiliki pengaruh negatif. Model ini adalah linear regression sederhana, mungkin bisa ditingkatkan dengan fitur engineer, menggunakan model non-linear, menambahkan regulasi, menangani outlier, dan cross validation. Untuk performa model, dengan output trend datanya yaitu 23. Untuk performa model MSC-nya trend data menghasilkan angka 23,16 dan MSC tes datanya 21,956. Untuk R2-nya R2 trend datanya memunculkan angka 0,506 dan R2 tes datanya 0,59. Kemudian mengimport library yang dibutuhkan, kemudian menetapkan X dan Y, membuat polinomial fitur dengan derajat 2, mengubah fitur X menjadi fitur polinomial derajat 2, dan melihat hasil transformasi polinomial. Dan outputnya adalah 1503,21 yang artinya 1503 itu adalah jumlah baris data dan 21 itu adalah jumlah fitur setelah transformasi polinomial. Termasuk konstanta 1, fitur asli, fitur kuadrat, dan interaksi antar fitur ini. Terus kemudian gambar ini menunjukkan jumlah barisnya 1503 dan jumlah kolomnya ada 5, yaitu ada frekuensi dengan range 800 sampai 6300, contoh nilai awal 800, 1000 sampai 2000, dan contoh nilai akhirnya 2500 sampai 6300. Dan attack angle-nya memiliki dua nilai berbeda, 0,0 dan 15,6. Bagian awal data menunjukkan 0,0 dan bagian akhir 15,6. Untuk chord length-nya memiliki data awal menunjukkan 0,3048 dan bagian akhir data menunjukkan 0,1016. Untuk free stream velocity, bagian awal menunjukkan 71,3 dan bagian akhir menunjukkan 39,6. Untuk section side displacement thickness memiliki bagian awal data menunjukkan 0,002 sekian dan bagian akhir menunjukkan 0,052 sekian. Untuk pola dalam data terbagi menjadi dua kelompok karakteristik berbeda.
kelompok awal memiliki nilai sudut serang rendah 0,0 dan kelompok akhir nilai sudut serangnya tinggi 15,6. Dan setiap kelompok memiliki perbedaan yang konsisten terhadap nilai-nilai lainnya. Dataset ini tampaknya berisi pengukuran aerodinamika atau akustik dengan berbagai parameter. Yang kemudian kode X-Quad ini fitur baru yang dihasilkan termasuk konstanta 1.0 dan fitur asli ada X1, X2, dan X3. Fitur kuadratnya X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X3 kuadrat. Dan yang terakhir ada interaksi antar fitur X1, X2, kemudian X1, X3, kemudian X2, X3. Jumlah fitur yang dihasilkan formula yaitu untuk N fitur asli dan derajat D2 dan jumlah fitur baru. Dalam kasus ini inputnya ada 5 fitur asli dan outputnya array lebih banyak kolom mempresentasikan semua kombinasi polinomial derajat 2. Yang kemudian pembagian data. Sebelumnya saya jelaskan dulu mungkin transformasi yang ini berguna untuk menangkap hubungan nonlinear dalam data yang kemudian meningkatkan kapasitas model linear untuk memodelkan pada pola kompleks. Yang ketiga, fitur engineer untuk meningkatkan performa model. Yang kemudian ada ini pembagian data training dan testing, pembuatan dan training model, membuat prediksi untuk data training dan testing, kemudian evaluasi model, dan menghasilkan 0,635 sekian. Dan kemudian MSE trend datanya menghasilkan 16649, MSE test data 18414, dan R2 trend data 0,653, R2 test datanya 0604. Kesimpulannya, model ini memiliki performa moderat dengan R2 sekitar 0,6 dan ada sedikit overfitting. Kemudian MSE menunjukkan error prediksi yang cukup signifikan. Kemudian model mungkin bisa ditingkatkan dengan fitur engineer tambahan, mencoba model non-linear lain, dan hiperparameter ini. Kemudian menggunakan random forest regression. Yang pertama yaitu memunculkan coef-nya, kemudian intercept-nya, kemudian pembuatan model random forest dengan output MSE-nya trend data dengan nilai 0,38 dan MSE test datanya 2781, R2 trend data 0,992, R2 test datanya 0,948. Kemudian kita mengevaluasikan lagi, yaitu membuat beberapa model ya untuk menghasilkan output seperti ini. Jadi jika R2 semakin mendekati 1, semakin baik model RMSE dan MSE-nya, dan semakin kecil nilainya, dan semakin baik model dalam memprediksi data. Dan untuk MAPE, semakin kecil presentasinya, semakin baik model dalam kesalahan relatif terhadap nilai target. Dilihat dari hasil tadi yang diperoleh linear regression evaluasi R2 0,701 MSE dan MSE-nya 16,0,7 dan RMSE-nya 4,095, MAPE-nya 2,44%. Berarti random forest ini lebih
baik pada linear regression. Kemudian yang terakhir yaitu ada visualisasi data lagi, yaitu untuk penjelasannya ini adalah residual selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Subu X adalah nilai prediksi, subu Y adalah residual, dan garis horizontal pada Y sama dengan 0 adalah referensi prediksi semula. Titik biru adalah data training, titik hijau adalah data testing. Untuk menganalisa outputnya, sebagian besar residual terkonsentrasi di garis 0 atau garis merah yang menunjukkan prediksi yang lebih baik. Kemudian range residual sekitar min 4 hingga 4 relatif kecil. Kemudian pola sebaran residual cukup simetris di sekitar garis 0. Kemudian tidak terlihat pola simetris dalam residual yang menunjukkan model cukup baik. Dan yang terakhir adalah data training dan testing menunjukkan pola residual yang mirip, menandakan model konsisten. Dan kesimpulannya adalah plot residual menggunakan model random forest bekerja lebih baik. Kemudian tidak ada indikasi bias sistematis dalam prediksi, dan residual yang relatif kecil mengonfirmasi akurasi yang model yang tinggi. Dan yang terakhir, konsistensi antara data training dan data testing untuk menunjukkan model yang tidak overfitting. Untuk sarannya, model sudah cukup baik berdasarkan plot residualnya, dan kemudian bisa dicoba dengan teknik fitur engineer atau hyperparameter tuning untuk mengurangi residual yang ekstrim. Dan yang perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk beberapa titik dengan residual yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.